Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau suara kurang kencang karena saya baru lari dari rumah sakit demi ketemu teman-teman semua. Jadi saya izin ke dokter agar saya diizinkan meninggalkan rumah sakit sebentar. Saya ingin menyatakan bahwa bangsa ini makin rusak karena kita dipimpin oleh seorang pembohong, seorang yang tulas, seorang yang tidak takut malu, dan seorang yang seakan bebas berbuat apa saja di negeri ini. Siapakah dia? Ternyata sudah hafal namanya. Kita masih ingat janji-janji dia, dan saya masih punya cita-cita ingin membangun patung kebohongan SMK di gedung ini, karena disitulah awal kehancuran bangsa ini. Pada saat kita semua bangsa ini tertipu dengan SMK-nya Jokowi dari Solo, mobil SMK yang kita bohongi, dilanjutkan dengan kebohongan sampai sekarang, sampai saat ini. Coba lihat apa yang dilakukan. Dia membagi-bagi uang rakyat, dan sekarang rakyat antri beras demi karena dia berbohong. Dia menyerahkan tambang ke Cina dan dijanji akan membangun pabrik mobil listrik. Apa yang terjadi setelah 90% tambang diserahkan ke Cina? Cina akan membangun pabrik semen dan garpu. Kebohongan apa lagi yang harus ditutupi dari pemimpin seperti ini? Sekarang dia berbuat curang setiap saat, tapi sayangnya rakyat kita sebagian masih tertipu sampai sekarang. Masih tertipu sampai sekarang, seakan-akan orang ini adalah orang yang baik. Nah, dan sayangnya lagi, tidak sedikit pemimpin negara yang percaya sama pembohong, mantan pemimpin negara. Bahkan ada mantan presiden yang percaya kepada pemimpin pembohong. Nah, sekarang apa yang kita harus jadi saya berharap insya Allah jangan patah semangat. Saya hanya tiap hari sedih melihat rakyatku dibohongi. Setelah dibohongi menerima bansos politik, mereka sekarang antri beras, dan pejabatnya berpesta pora di IKN dengan foto macam-macam. Ini pemimpin macam apa? Jadi kepada adik-adikku sehat masih mau bersama kita. Berikutnya saya mohon kepada tokoh senior kita, tokoh nasional dan Dr. Sarjana Nainggolan untuk menyampaikan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, syukur alhamdulillah. Pada hari ini kita ada di depan gedung DPR ini
kenapa? Karena kita datang karena kecintaan kepada keadilan dan demokrasi yang harus ditegakkan secara sungguh-sungguh di Republik ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya melihat wajah-wajah kalian semua. Kita bukanlah orang-orang bayaran. Kita bukanlah orang-orang yang dimobilisasi. Kita bukanlah orang-orang yang tidak punya kerja. Kita adalah orang-orang yang mengorbankan diri kita, kerja kita, harta kita di jalan Allah. Agar apa? Agar bangsa Indonesia ini bisa menjadi maju, menjadi bangsa besar. Agar bangsa Indonesia ini bisa maju, memimpin seluruh bangsa-bangsa. Tapi kenapa kita belum kemari? Karena kita kecewa, ternyata kita dikhianati. Dikhianati dalam suatu demokrasi yang palsu. Sebuah demokrasi yang direkayasa. Sebuah demokrasi yang dikendalikan oleh politisasi bansos. Yang dikendalikan oleh kecurangan demi kecurangan. Dan ini terjadi tahun 2019 dan terjadi lagi di tahun 2024, saudara-saudara. Mungkin saudara-saudara sudah kenal dengan saya tahun 2019. Ketika kita mengorganisasikan perlawanan di gedung Bawaslu, di depan gedung Bawaslu, yang kemudian memakan korban banyak jiwa. Kenapa kita mengulanginya lagi, saudara-saudara? Karena kita tahu kita tidak ingin demokrasi dihancurkan. Karena dengan keadilan, dengan pemilu yang jujur dan adil, lah kita akan dapat mencari pemimpin yang benar. Sebagaimana tadi kata Refli Harun tadi, tidak mungkin sebuah bangsa sebesar ini menghasilkan seorang pemimpin dari pemilu curang. Bangsa sebesar ini harus mendapatkan pemimpin dari pemilu yang bersih. Ya, gantian katanya. Ya, saya 1 menit lagi, teman-teman sekalian. Berapa? Bentar, ya. Teman-teman sekalian, kemudian kenapa kita datang kemari? Kenapa dulu kita 2019 ke Bawaslu? Karena ternyata DPR ini menjadi instrumen penting pula untuk mengungkapkan kebusukan politisasi, bansos, politisasi, kekuasaan, dan lain-lain. Dengan hak angket ini nantinya, teman-teman kita di DPR, wakil-wakil kita di DPR, yang menjaga amanah suara kita kepada mereka, bisa memeriksa yang berdasarkan beberapa hak angket terdahulu, seperti Senturi Gate, seperti Bulog Gate, dan lain-lain. Ternyata yang disembunyikan, yang hanya kita rasakan sebagai kecurangan, akan bisa dibuktikan oleh teman-teman di DPR RI. Oleh karenanya yang disebut parlemen jalanan oleh Refli Harun tadi adalah bagaimana kita bersekutu mendorong teman-teman di DPR RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap kecurangan pemilu. Kita harus mengutuk kecurangan pemilu. Kita harus mengutuk kecurangan pemilu. Kita harus mengutuk kecurangan pemilu. Supaya anak cucu kita suatu hari nanti akan menjadikan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang demokrasi, berkeadilan sosial, dan mensejahterakan orang-orang miskin. Karena kalau tidak, orang-orang miskin gampang dibayar untuk demokrasi mental kita. Orang-orang miskin gampang digerakkan, orang-orang miskin dapat gampang dibebokkan. Kita adalah bagian dari middle class yang harus melawan, yang harus menyadarkan rakyat, menyadarkan bangsa Indonesia. Demikianlah, saudara-saudara sekalian, karena banyak lagi tokoh-tokoh yang antri untuk berpidato di sini. Semoga kita menjaga semangat kita. Inilah hari pertama, tapi kita